さあ、ゲームを始めよう。 Halo guys, kembali lagi bersama aku Ayano. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 16 ras yang ada di dalam dunia No Game No Life, atau biasa disebut di dalam animenya dunia Disboard. Tapi sebelum itu, kita sebenarnya sudah membahas di part 1 tentang ras-ras ini, mulai dari ras humanity, yaitu ras manusia, sampai ke ras fairy yang masih belum terungkap gambar aslinya atau gambar ofisialnya dari LN No Game No Life. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ras-ras yang masih belum dibahas dari part 1 ke part 2 ini. Oke, ras-ras apa saja yang masih belum kita bahas, kita akan bahas sekarang juga. Check it out! Oke guys, di peringkat ke-8 ada ras dwarf. Nah, mereka ini tinggal di negeri yang bernama Hardenfell, negara terbesar kedua di dunia Disboard setelah negara dari ras elf. Meskipun mereka nggak bisa gunain sihir secara langsung, ternyata mereka jago dalam membuat mesin atau teknologi magis, seperti yang ditunjukkan di light novel volume 6 Waktu Perang Besar. Nah, menurut si Riku, ras dwarf ini sangat ingin menghancurkan seluruh dunia. Biarpun tampang mereka sangat kecil dan imut, ternyata mereka itu sangat kejam juga ya. Dan ras ini paling dibenci oleh ras elf, karena mereka suka meratakan hutan dan gunung untuk membuat teknologi. Jadi mereka mengambil bahan-bahan dari hutan dan gunung dan meratakan semuanya. Dan mereka juga sering berburu elf untuk mengekstrak batu jiwa yang ada di dalam tubuh para elf. Wah, ternyata dari tampang yang sangat imut dan lucu dari ras dwarf, ternyata mereka memiliki sifat yang sangat kejam. Dan pemimpin dari ras dwarf kali ini namanya adalah Fake Draupnir. Oke guys, mungkin segitu juga aku bahas dari ras dwarf. Ayano akan langsung ke ras selanjutnya. Kalau kalian masih mau lebih tahu tentang ras dwarf, kalian bisa baca light novelnya. Oke guys, check it out. でもポーカー勝負ならそこの協力者追い出した方がいいよ。失礼いたしますわ。 Oke, sekarang kita ke peringkat ke-7. Ada ras elf di sana. Nah, ras elf ini memiliki negara terbesar yang ada di dunia Disboard. Nama negara mereka itu adalah Elfengarde. Meskipun negara mereka ini menganut sistem demokratis di dalam negara elf ini, ternyata mereka masih memiliki budak-budak. Nah, budak-budak ini diambil dari negara yang mereka kalahkan dalam suatu permainan. Jadi ketika mereka menang game, mereka menguasai suatu wilayah, mereka mengambil wilayah itu dan mendapatkan budak-budak dari yang negara yang telah mereka kalahkan atau wilayah-wilayah yang mereka telah kalahkan. Nah, dalam sejarah diketahui 800 tahun yang lalu itu sebelum ada 10 sumpah, Jibril itu pernah menghancurkan ibu kota mereka sendirian lagi dalam sebuah serangan tunggal dalam keadaan murka sesudah beliau terjatuh dari langit dengan mantra anti terbang. Karena mantra anti terbang ini disebabkan oleh dari ras elf. Makanya Jibril marah dan ngancurin negara mereka. Diketahui juga meskipun ras elf ini hebat dalam sihir, tapi mereka tidak terlalu hebat dalam penguasaan teknologi. Jadi teknologi mereka itu ya nggak maju. Kayak ras warbis atau ras dwarf kan teknologi mereka maju. Tapi beda dengan teknologi dari ras elf yang meskipun jagonya sihir, tapi teknologi mereka itu ya di bawah rata-rata. Karena bisa dilihat dalam permainan warbis, mereka kalah 4 kali berturut-turut karena nggak tahu dan memahami teknologi yang dimiliki oleh warbis. Oke guys,
kalau kalian masih mau lebih tahu tentang ras elf, kalian bisa nonton animenya dan bisa baca LN-nya kalau mau lebih lengkap. Oke guys, kita ke ras selanjutnya. Oke guys, kali ini kita akan membahas ras peringkat ke-6 yang pasti kalian sudah sangat tahu siapakah dia. Oke, ras peringkat ke-6 itu adalah Flugel. Dan Flugel yang kita ketahui yaitu dia ada di perpustakaan Elkia yang bernama Jibril. Nah, Flugel ini memiliki tempat tinggal atau sebuah negara yang ada di atas udara. Jadi negara ini berjalan gitu, kota berjalan yang terbang. Nah, namanya Avanheim. Avanheim ini adalah juga sebuah ras yang bernama ras Phantasma. Kota mereka itu terapung di langit dan jalan-jalan gitu. Dan Sora sempat mencatat bahwa mereka lebih mirip dengan setan karena mereka memiliki kekuatan pemusnah massal dan dapat membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya selama perang besar. Jadi bisa dibayangin juga waktu ras elf yang peringkatnya 7 aja dibantai habis sama Jibril yang seorang diri. Dan tampaknya mereka adalah ras yang semuanya itu perempuan, sama kayak ras Siren tuh yang Putri Duyung. Setelah kematian pencipta mereka yaitu Old Deus yang namanya Arthos, ras ini diatur oleh Dewan 18 Sayap yang terdiri dari 9 Flugel yang memerintah secara oligarki. Dalam situasi darurat, si yang namanya Astril ini yang perwakilan mereka itu memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri. Flugel ini membunuh banyak elf di waktu masa lalu. Jadi para elf berbagi kebencian terhadap Flugel. Flugel juga dikenal sebagai malaikat maut. Jadi kalau kalian masih mau mengetahui lebih banyak tentang Flugel, kalian bisa baca LN-nya juga ya. Dan pasti Flugel ini menjadi salah satu ras kesukaan kalian karena lihat aja, cantik juga kan mereka. Oke guys, kita langsung ke ras selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke 5 besar. Wah, 5 besar nih. Dan ras urutan kelima, peringkat kelima itu adalah Gigan. Nah, bagaimanakah ras ini? Nah, dalam light novelnya sendiri masih belum banyak yang diketahui tentang ras Gigan ini. Mereka selama perang besar, mereka itu bersekutu dengan kurcaci dan beberapa ras Phantasma. Terus, kalau mempertimbangkan dari peringkat mereka, diasumsikan itu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memanipulasi lebih dari sekedar kekuatan fisik mereka. Dan hanya itu kemungkinan yang diketahui tentang ras Gigan ini. Jadi semoga untuk kelanjutan light novel berikutnya kita dapat mengetahui apa saja informasi penting tentang ras Gigan ini. Oke guys, kita langsung ke ras selanjutnya.妹よ、人生なんて無理ゲーだ。マゾゲーだとは何度となく思ったが、ついにバグった。何これ、超クソゲー。 Oke guys, kita sampai ke peringkat 4 ras yang ada di dunia Disboard. Di peringkat keempat ini ada ras yang namanya Dragonia. Dan perlu kalian ketahui, Dragonia ini
memiliki kekuatan yang sangat besar. Kenapa? Karena kalian membutuhkan 50 Flugels untuk menumbangkan satu Dragonia. Tadi kan udah Ayano bilang, satu Flugel itu bisa meratakan satu kota elf. Dan bayangkan, dibutuhkan 50 Flugels untuk menumbangkan satu Dragonia. Jadi, bisa kalian bayangkan bagaimana kekuatan dari Dragonia. Nah, Dragonia yang paling terkenal itu adalah Dragonia yang bernama Aran Rev, Hati Rev, dan Regin Rev. Mereka juga waktu perang besar meninggalkan bekas-bekas perang yang sangat tak bisa dilupakan, yaitu adalah lahar yang mendidih dan bara api yang tergeletak di tanah. Wah, gila banget ya kekuatan dari Dragonia ini. Oke guys, sekarang kita langsung ke ras selanjutnya. 安心しろ、飽きさせはしないさ。精霊回路。これはまた Oke guys, kita masuk ke peringkat 3 besar. Jeng jeng jeng. Nah, di sana di peringkat ketiga ada ras yang bernama Elementals. Dan perlu kalian ketahui, setiap makhluk hidup yang lahir di dunia Disboard akan mempunyai Elementals, kecuali Sora dan Zero karena mereka tidak lahir di dunia Disboard. Nah, Elementals ini adalah sebuah jaringan yang membentuk dalam sebuah badan dan tersebut sebagai raw elemen. Nah, di tubuh Flugel diceritakan bahwa sepenuhnya terdiri dari elementals. Nah, di situ kan diceritakan di bagian tubuhnya si Jibril nih waktu episode 6 kalau nggak salah, ada di sirkuit rohnya itu di dalam tubuhnya diperlihatkan bahwa ras di bawah elemental sanggup menghasilkan kemampuan sihir tertentu berdasarkan ras masing-masing. Flugel mempunyai kemampuan untuk mendeteksi apa jenis elementals pada sebuah makhluk hidup. Dan elf juga sanggup mengusut kepribadian seorang lewat partikel-partikel elementals yang mereka pancarkan. Wah, ras ini menarik juga ya guys. Oke, kita masuk ke ras selanjutnya. Oke, kita masuk ke urutan kedua, yaitu peringkat kedua adalah Phantasma. Dan tidak banyak yang terungkap dari Phantasma ini, kecuali Avanheim. Nah, itu tempat tinggal para Flugel. Nah, dia adalah salah satu Phantasma. Terus, waktu selama perang besar di light novelnya itu, mereka itu bersekutu dengan dwarf. Tetapi itu persekutuan mereka hanya bertujuan untuk menghancurkan ras elf dan dragonia yang baru saja menjadi sekutu. Ya, masih belum banyak yang terungkap juga dari ras Phantasma ini. Kecuali itu, ras si Avanheim itu, dia juga seorang Phantasma. Oke guys, kita lanjut ke ras terakhir. Shinzui Kengen, Shinshou Itsu, Shinkaku Settai Tenhen. 用意感として呼びかける上名の者。異界序列1、オールドデウス。異界序列1ワールドデウス。 Oke, kita masuk ke peringkat pertama, yaitu ras yang paling kuat di dunia Disboard. Yang pasti juga kalian sudah sangat tahu ras apakah itu. Benar banget, ras itu adalah Old Deus. Mereka ini adalah ras yang terdiri dari dewa-dewa yang udah tua, renta, ya udah kakek-kakek lah, yang udah kehilangan status mereka setelah perang besar, di mana si Ted ini menjadi satu-satunya dewa sejati. Jadi dia adalah dewa yang sejati, satu-satunya dewa terkuat di dunia Disboard. Mereka ini tercipta karena ditopang oleh sentimen konsep
keinginan dan keyakinan akan keberadaan mereka. Misalnya nih, si Ted ini diciptakan oleh imajinasinya si Riku dan mewakili konsep. Sedangkan si Arthos didorong oleh keinginan orang-orang untuk berperang, makanya Arthos tercipta. Kurangnya kepercayaan kemungkinan kematian dewa-dewa lama jika diikuti oleh banyak fana yang hampir tidak ada. Arthos menghilang setelah kematiannya di tangan Humanity dan aliansi Ex Machina mengakhiri semua perang yang ada di dunia Disboard. Oke guys, cukup sampai di sini mungkin pembahasan kita untuk 16 ras yang ada di dunia Disboard dalam anime No Game No Life. Mungkin ada beberapa ras yang masih sangat misterius karena masih belum diungkap dari light novelnya, dan ada beberapa ras juga yang mungkin kekuatannya sudah kalian lihat dan ternyata kekuatannya sangat hebat. Ras mana yang kalian paling sukai? Kalau Ayano sendiri, ya tetap Ayano berpihak pada ras Humanity, ras terlemah. Kita lemah, tapi dalam kelemahan itu kita akan menjadi kuat. Yeay! Oke guys, sampai dulu di sini videonya. Jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe channel ini agar Makoto semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru mengenai info-info anime. Jika kalian ingin mendukung Ayano, subscribe ya. Dadah semua.